Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di IELTS for Indonesian. Kali ini kita bakal masih belajar reading. Oke, ini video reading kelima. Dan di pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang tipe soal matching lainnya. Are you sure about that? Minggu lalu kita sudah belajar tentang matching information. Hari ini kita belajar tentang matching headings. Oke, sesuai namanya, matching headings ini berarti kita bakal memberikan atau mencocokkan suatu paragraf dan memberikannya suatu judul. Headings itu judul artinya. Do you understand? Nah, kita langsung lihat aja. Oke, maksudnya matching headings ini seperti apa. Nah, ini lihat bahwa di tipe soal reading matching ini passage-nya sama, cenderung panjang. Oke, cenderung panjang. Tapi lihat di setiap atas paragrafnya diberikan suatu tanda oleh soalnya A, B, C, D, E. Oke. Terus, kalau lihat teman-teman lihat ini nih, list of headings-nya berarti berapa? Ada 8. Oke. Jadi kita disuruh memberikan suatu judul pada setiap paragraf ini, tapi pilihannya ada 8. Lebih banyak dibanding jumlah paragrafnya. Dan itu normal. Itu biasanya yang lebih banyak headings ini bertugas untuk mengecoh kita ya. Oke. Dan biasanya juga nggak A, B, C, D, E, biasanya bisa lebih atau bisa kurang. Dan list of headings-nya juga, kalau ini kan di soal ini kebetulan 8, biasanya juga bisa kurang, bisa lebih. Oke, gitu. Jadi teman-teman harus paham ya, bahwa intinya kita harus memberikan suatu judul dari setiap paragraf ini. Semua paragraf ini masih satu bacaan sih, masih sama-sama tentang glaciers. Oke. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, seperti biasa, gue bakal langsung bahas misalnya ini jawabannya ini dan alasannya karena ini, oke, dan tipsnya juga. Oke, jadi gue nggak bakal temenin baca teman-teman per kalimat. Oke, kalau teman-teman mau baca, silakan pause dulu. Oke, gue anggap sudah dibaca. Kita lanjut. Nah, mudahnya gini. Kalau kita mencari atau ingin memberikan suatu judul pada paragraf, kan kita harus mengerti apa inti bacaan, inti bahasan dari setiap paragrafnya. Nah, tips dari gue adalah lu fokus ke kalimat pertama atau kalimat terakhir dulu. Oke, maksudnya apa? Karena inti kalimat biasanya di situ. Inti kalimat biasanya ada di kalimat pertama atau di kalimat akhir atau kalimat penutup. Oke, tapi nggak selalu begitu. Jadi kita harus lihat dulu, kalau kalimat pertama dan kalimat terakhirnya agak berbeda konteks bacaannya, lihat kalimat setelah kalimat pertama atau lihat kalimat sebelum kalimat terakhir. Itu bisa teman-teman anggap sebagai kalimat pendukung untuk memberikan suatu judul. Oke, tapi pada umumnya selalu ada pada awal kalimat atau akhir kalimat. Oke. Nah, kita lihat. Ini soalnya, soalnya gini doang, paragraf A, apa, headingsnya apa, oke, ini dikasih, pilihannya tuh angka, oke, 1-8 ini. Oke. Nah, kita langsung bahas. Nomor 1, paragraf A yang atas ini. Oke. Kalau lihat, paragraf kalimat 1 dan kalimat 2 ini agak beda bahasannya. Oke, kalimat 1 ini terlalu general. Besides, the Earth's ocean glacier is the largest source of the water on Earth. Oke, sedangkan kalimat terakhirnya seperti memberikan sebuah penjelasan dari salah satu tipe glasier. Polar glaciers, in contrast, always maintain temperatures for below melting. Oke, lihat, karena dua ini beda, bahasannya cenderung beda, baca kalimat sesudah kalimat pertama dan baca kalimat sebelum kalimat terakhir. Oke, setelah kalimat pertama adalah apa? A glacier is a massive stream or sheet of ice that moves underneath itself under the influence of gravity. Oke. Sedangkan kalimat ininya, kalimat sebelum kalimat terakhir adalah in temperate glaciers, the ice within the glacier is near its melting point. Oke. Yang lebih konsisten itu bahasannya adalah di kalimat terakhir, karena seperti menjelaskan suatu tipe-tipe dari glasier. Oke, ini cukup kuat. Oke, karena dibanding kalimat awal dan kalimat kedua, ini lebih cocok mengabarkan suatu paragrafnya. Berarti sedang menjelaskan tipe-tipe dari glasier. Oke,
Ini gue dalam kondisi gue nggak baca semuanya ya, tapi kalau teman-teman baca semuanya pasti langsung ngeh bahwa ini intinya tuh ada di kalimat-kalimat terakhir. Oke, ini gue disclaimer ya bahwa gue mencontohkan dalam kondisi langsung baca kalimat pertama dan terakhir aja, nggak baca full. Oke, ini tips dari gue. Tapi buat hari ini tetap baca full juga ya. Ini gue tips aja. Oke, nah ini gue tandain. Jawabannya adalah, berarti nomor 1 adalah 6 types of glaciers. Oke, lanjut nomor 2. The majority of Earth's glaciers are located near the poles. 2 glaciers exist on all continents, including Africa and Oceania. Oke, sedangkan kalimat terakhirnya apa? The fastest glacial surge on record occurred in 1953, when the Katiak Glacier in Pakistan grew more than 12 kilometers in 3 months. Oke, inti kalimatnya apa sih? Ini. The fastest glacial surge on record occurred. Oke, ini detail banget dibanding kalimat pembukanya juga. Oke, kalau lo baca intinya ini juga kalimat sebelum kalimat terakhir, dia fokus membahas tentang apa? The fastest glacial surge on record occurred. Oke, jadi jawabannya 2. Oke, formation and growth of glacier. Lihat ya. Grew more than 12 kilometers, pertumbuhan, pembentukan dan pertumbuhan. Oke, itu gue dalam kondisi baca awal dan akhir doang. Tapi kalau baca tengah-tengahnya, itu bikin kita makin yakin bahwa jawabannya adalah 2, formation and growth of glaciers. Nomor 3. Nomor paragraf C, maksudnya. The weight and pressure of ice accumulation causes glacier movements. Oke, ini juga cenderung general aja ya. Coba kita lihat akhirnya. The upper part of a glacier rides on the ice below. As the glacier moves, it curves out of a U-shaped valley similar to a river bed, but with much steeper walls and flatter bottom. Oke, tapi ternyata sama, membahas tentang pergerakan. Oke, movement. Kalimat pertama sama kalimat terakhir sama intinya, bahasannya sama. Berarti kita bisa langsung jawab ya, yakin banget ya. Apalagi kalau gitu ya, kalau paragraf A dan B kan kalimat pertama dan kalimat terakhirnya kan cenderung beda ya intinya. Tapi kalau yang C ini sama. Jadi jawabannya adalah yang C itu 3. Glacial movements. Paragraf D. Besides the extraordinary force of ice, glacial erosion creates other unique physical features in the landscape such as horns, fjords, hanging valleys, and cirques. Sedangkan kalimat terakhirnya, cirques often have a lip on their downslope that is deep enough to hold small lakes when the ice melts away. Ini juga cenderung sama ya. Jadi justru paragraf pertama itu, paragraf terakhir mendetilkan apa yang dibahas di paragraf pertama. Jadi ini cenderung kita bisa dapat intinya. Di kalimat pertama dan kalimat terakhir sama bahasannya. Yaitu 7. Glacial effects on a landscape. Glacial effects on a landscape ini maksudnya ini membentuk-bentuk horns, fjords, hanging valleys, and cirques. Karena kebetulan gue juga lulusan teknik geologi, jadi ini juga dibahas sih di geomorfologi. Ini salah satu bentukan dari geomorfologi. Nama-nama bentukan geomorfologi. Atau ya, global effects on landscape, bentukan landscape-nya. Paragraf E. Sorry. Glacier movements and shifting typically occur over hundreds of years. Baca kalimat terakhirnya. Mana nih? Panjang dulu ya. It is unknown whether this glacial activity is due to human impact or natural causes. But by studying glacier movements and comparing climate and agricultural profiles over hundreds of years, glaciologists can begin to understand environmental issues such as global warming. Yang terakhir, pada kalimat terakhir ngomongin global warming kayak efeknya. Sedangkan kalimat pertama tuh efek-efek apa aja yang bakal terjadi selama beberapa tahun ke depan. Ini masih cenderung sama sih. Jadi berdasarkan kalimat pertama, salah satunya yang global warming.
Jadi jawabannya apa? 5. Glacier through the years. Oke. Kalau teman-teman cari global warming, nggak ada juga di pilihan. Jadi cari yang paling mendekati. Oke, lihat juga judulnya nih. Test direction maksudnya. Reading passage 1 has 5 paragraphs, A until E. Choose the most suitable headings for each paragraph. Oke, choose the most suitable. Jadi kira-kira yang paling cocok apa? Oke. Oke, gitu aja. Jadi saran dari gue adalah untuk tipe matching headings adalah teman-teman tetap baca semuanya, tapi pastiin lagi bahwa antara paragraf pertama dan paragraf terakhir kalau bisa itu saling berkaitan. Kalau tidak berkaitan, ingat tadi tips lanjutan dari gue bahwa baca kalimat setelah kalimat ke-1 atau baca kalimat sebelum kalimat terakhir. Oke, itu aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita bakal bahas tentang tipe matching lagi. Tipe matching yang lain, masih ada 2 lagi yang bakal kita bahas. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.